Shalom semuanya teman-teman BIC, shalom. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul di tempat ini di ibadah BIC pada hari Kamis. Bukan sesuatu hal yang gampang ya buat datang di hari Kamis ya. Apalagi malam, tadi macet juga gitu ya. Tapi kalau kita semua bisa berkumpul di tempat ini, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Kalau saya pernah dengar, kalau kita itu ibadah, bukan berarti Tuhan tambah sayang sama kita. Karena apa? Karena Tuhan gak sayang sama kita. Dia gak bisa ngurangin ataupun melebihin kasihnya. Karena kasihnya udah begitu besar dan itu udah cukup bagi kehidupan kita. Tapi bagaimana, apa sih yang membuat kita ibadah, apa yang akan membuat kita sewaktu kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu yang ditambah-tambahkan adalah kasih sayang kita sama Tuhan. Ya, kita waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, sayang kita sama Tuhan itu semakin bertambah. Ya, mau ya makin sayang sama Tuhan, makin mencintai Tuhan. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah akan Engkau Tuhan, satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan, karena anugerah penyertaan-Mu sudah lebih dari cukup bagi kehidupan kami. Amin, amin. Yuk kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini bersama penyertaan-Mu. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari nyatakan kembali penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segala-galanya, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidup, terutama bagiku, terutama bagiku. Mari nyatakan bersama anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari nyatakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu
tanganmu bersama. Anugerah-Mu. Mari rasakan anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam hidupmu. Anugerah-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Oh, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu. Yes, anugerah-Mu. Yes, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita mau bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Anugerah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah sayang sama kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. 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 Oh, haleluya Tuhan. Mari dengan kesungguhan hatimu angkat tanganmu, nyatakan kembali pujian ini. Anugerah-Mu. Rasakan anugerah Tuhan tercurah di tempat ini. Anugerah-Mu. Dengan segenap hati nyatakan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau sudah sayang sama kami Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ayo menyenangkan hati Engkau dengan hidup kami. Dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau suatu Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, maka Engkau hadir dan melawat setiap kali di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih. Semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang baik. Amin. Amin. Ucapkan dong ke kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Mari nyatakan bersama. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, Amin. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau nyatakan kembali pujian ini. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, Katakan selalu rahmat-Mu bagiku. yes. Hari berganti hari, Tetap kami lihat kasih tetap Tuhan. kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari angkat kedua jempolmu buat Tuhan nyatakan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Menyatakan kepada ke kanan dan kirimu bahwa Tuhan Yesus baik bagiku dan bagimu. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Nyatakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya. dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. Dan untuk selama-lamanya. Nyatakan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Ini bagaimana toh? Ini muka-mukanya percaya nggak Tuhan Yesus baik? Amin. Percaya ya. Ya, kenapa jempolnya dikasihnya cuma segini buat Tuhan? Ya. Tapi kita mau kasih jempol tinggi-tinggi buat Tuhan. Kita mau nyatakan kembali ya pujian ini ya. Ayo mana jempolnya? Angkat tinggi-tinggi dulu. Kasih buat Tuhan, Tuhan ini
Kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. katakan dari selamanya, Dari selamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya. katakan untuk selamanya. Lamanya. Tuhan Yesus Haleluya. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Dia tetap Allah yang baik, amin. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu pujian yang berkata bahwa Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Dan Yesus menjawab dari apa yang kita harapkan, amin. Amin. Mungkin saat ini segala apa yang kalian sedang doakan, sedang harapkan, itu belum terjadi gitu. Karena jawaban Tuhan ya iya, tidak atau tunggu gitu ya. Dan mungkin saat ini juga kalian sedang merindukan sesuatu hal, mungkin ada yang merindukan anak, ada yang merindukan orang-orang yang di sekitarnya dimenangkan, ataupun seperti saya berdoa lama untuk mama saya mengenalkan Tuhan gitu, sampai sekarang juga belum mengenal Tuhan ya. Tapi saya percaya gitu, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita ya, walaupun kita nggak tahu itu kapan ya, tapi kita percaya di waktu yang tepat ya. Yuk mari kita sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari kita mau nyanyikan pujian ini bersama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yes, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari semua kita bangkit berdiri.
pujian ini bersama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkanlah Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yes. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, Tuhan. Engkau mendengar, Engkau menjawab, Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan kesungguhan hatimu, angkat kedua tanganmu, nyatakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya Saya serahkan kepada waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Kuharapkan. kami percaya. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
Mari sekali lagi dengan iman, sekali katakan Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat kami akan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Pasti kami akan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, mari menyembah Tuhan. Terima Tuhan baru. Haleluya. Haleluya. We give you glory. We give you honor. Haleluya. Oh, larabata syakadada. Oh, larabata kaya larabo. Hina larashakadada. Ikalara larabatu kono yoloro. Sigi di. Oh, larabata kaya larabo. Hina larabatu kukalara larabo. Sigi baba. Kuna larabata kala. Sigi di. Oh, larabata. Kami menyembah Engkau Raja. There is no one like you. There is no one like you, Lord. Oh, we give you glory. Ini waktunya kami melayani Engkau. Kami melayani Engkau. Kami pujian, penyembahan kami. Kami memuliakan Engkau melalui penyembahan hidup kami, Bapa. Oh, larabata syakadada larabo. Sina larabo kono. Oh, nehina larabata kaya. Hina larabata kono larabata kaya. Larababa. Oh, nehina larabata. Syakadada. Hina larabata kaya. Orang yang mulai lemah, hampir menyerah, pulihkan kami yang lelah di pekerjaan kami, lelah dalam pencarian kami. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia dimuliakan, dia dahsyat, dia luar biasa bagi kita. Oh, haleluya, haleluya. Apa yang berbicara bagi kami hari ini? Semua orang bisa menyanyi, semua orang bisa menaikkan kalimat dengan nada. Tapi membedakan kami dengan mereka adalah kami sedang menyembah Tuhan. Setiap pujian kami lahir dari kasih kami kepada Tuhan. Setiap perkataan yang bernada itu karena kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami bisa bernyanyi, tapi yang membedakan adalah hadirat Allah yang turun dalam pujian penyembahan kami.
Hari ini Tuhan lawat setiap kami. Sehingga kami datang ke tempat ini bukan sekedar mendengar pujian. Bukan sekedar mengikuti orang menaikkan pujian. Tapi pujian penyembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga yang buka hati akan terima lawatan Tuhan. Yang sedang bersedih terima penghiburan. Yang mengalami kekalahan terima kemenangan. Yang penat, yang rasa tertekan, yang jiwanya hancur kami dikuatkan. Kami diteguhkan kembali. Oh haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari menyembah Tuhan. Tidak sekedar bernyanyi. Yang membedakan engkau dengan dunia, engkau sedang menaikkan penyembahan kepada Allah melalui pujian. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Engkau yang perlu pertolongan Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan jamah hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Oh, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah. Tuhan lawat, kuatkan kami kembali ya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Setiap tangan yang terangkat Tuhan urapi, Tuhan jamah setiap kami. Karena Engkau sumber pengharapan kekuatan kami Tuhan. Mujizat terjadi, sedang terjadi dalam pergumulan. Dan Kau akan terima dengan iman dalam minggu ini, sepanjang bulan ini. Kau akan memperkatakan perkataan iman. Kau akan berjalan dalam setiap nubuatan. Kau akan menikmati penggenapan itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pertolongan datang bagi rumahmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, pasanganmu. Bahkan apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Dan hari ini Tuhan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Urapi perkataan firman, urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga perkataan Tuhan, pesan Tuhan, pengajaran dari Tuhan yang turun buat kami hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, teman-teman, bapak saudara. Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Wah, shalomnya baru pulang kantor kelihatannya ya. Shalom. Ini shalom habis penyembahan saudara ya. Jadi agak beda biar nadanya ya. Haleluya. Sahabatku masih di sini ya. Oke, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya tahu waktu Anda tidak terlalu lama, tetapi saya berdoa dalam waktu yang singkat kita dengar firman Tuhan, kita buka hati, kita terima kebenaran, dan berkat Tuhan turun bagi setiap Anda dengan saya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Oke, mari kita akan membaca firman Tuhan kita. Selamat datang di BIC, bagi yang tidak tahu BIC saudara ya. Kalau pengen tahu kepanjangannya, ada para pengurus bisa menjelaskan dengan baik dan kenapa namanya BIC ya. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Mari kita akan membaca bersama-sama Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga. Mari baca bersama dengan saya 2, 3. Sebab mataku tertuju kasih setiamu dan aku hidup dalam. Oke, masih belum kompak ya. 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam. Oke, main ya Om. Kunci Om biasa Om ya. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah fokus kepada Allah. Ini menjadi sangat menarik karena kita bisa distract kalau bicara fokus. Di sisi yang lain ada namanya the power of focus saudara ya. Jadi ketika Anda fokus, kekuatan dari fokus itu ada begitu ya. Segala sesuatu kalau Anda punya fokus yang baik pasti tercapai. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Anda perhatikan di Kejadian pasal 12 sebelum peristiwa Abraham kemudian pergi. Pasal sebelumnya bicara tentang satu peristiwa yang menggoncangkan dunia. Namanya Menara Babel. Nah dalam kisah Menara Babel ada satu kalimat teman-teman gini. Sejak dari sekarang apapun yang direncanakan manusia. Masih ingat kalimatnya? Betul ya, di alam roh sudah menjawab semuanya.
Puji Tuhan, memang teman-teman BIC ini penuh dengan Roh Kudus, saudara ya. Sehingga jawaban kamu dari mulut, tapi dari roh, saudara ya. Jadi sejak hari ini apapun yang direncanakan manusia pasti terjadi. Gila enggak? Nah, salah satu kegilaan dunia ini salah satunya adalah Dubai. Saudara ya, Dubai itu kegilaan yang luar biasa menurut saya. Dari negara kota yang miskin karena cuma nelayan kebanyakan dan nelayan mutiara, saudara ya. Terus kemudian menjadi negara atau kota di dunia. Pokoknya semua yang serba dia pengen jadi nomor 1. Kalau kolam akuarium terbesar, tertebal, terbanyak di sebuah mall adalah Dubai. Ada Mall of Dubai. Terus kemudian kalau Anda mengingat frame yang supaya melihat mencetak foto-foto terbaik kita, maka frame terbesar di dunia adalah Dubai. Terus Burj Al Khalifa menjadi menara atau gedung tertinggi di dunia, 8.800 meter. Nah, Malaysia kemudian membangun satu menara baru, saudara. Jadi selain Twin Tower ada menara tertinggi juga yang disebut katanya nomor 2 di dunia. Tadinya China yang punya, yang nomor 2 sekarang Malaysia. Nah, China kalau nggak salah, entah China atau Taiwan sedang membangun 900 meter, mau mengalahkan Burj Al Khalifa. Dan sementara dibangun, sementara China lagi bangun, sekarang karena dengar akan 900, maka Dubai sedang menyiapkan lahan untuk membangun 1000 meter. Anda bayangkan, saudara. Mengapa bisa terjadi? Itu menarik ya. Karena mereka fokus kepada mimpi-mimpi dari sultannya. Saya lupa nama sultannya yang Dubai ya, Muhammad bin Zayed atau siapa begitu ya. Karena dulu tahun 70-an sudah punya visi ke depan, fokusnya ke depan. Yaitu apa? Tunggu nanti ya ke depan. Sehingga kalau Anda ke Dubai ada Museum of the Future ya, memberitakan tentang mimpi-mimpi Dubai ke depan. Bagaimana Dubai akan dibentuk dengan cashless itu udah biasa, tapi nanti betul-betul kalau film-film Star Trek atau film-film zaman modern itu akan terjadi lewat mereka dulu. Itu katanya saudara, saking modernnya, saking majunya. Dan saking fokusnya kepada mimpi ke depan, masa depan, akhirnya terbentuklah hal-hal yang baru, penciptaan atau pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi fokus itu ketika Anda melakukannya ada kekuatan yang luar biasa. Anda fokus pada satu wanita, maka gunung tinggi kan kudaki, lautanku seberangi, badai ku lewati, krimis kita pakai payung. Karena bisa membuat sakit kepala, saudara ya. Tapi fokus itu penting, sangat penting. Nah, persoalannya fokus kita sekarang, even before pandemi and after pandemi atau selama middle pandemi kita juga persoalan. Fokus kita juga bisa jadi masalah. Karena kenapa fokus kita hari ini mungkin adalah survivor. Gimana saya menjadi orang yang survive dengan situasi yang ada. Karena habis pandemi uang saya habis, pekerjaan saya tidak ada, kesempatannya hilang, promosi batal, komisi kita hilang. Kita fokusnya kepada apa yang kita mau. Salah enggak? Enggak. Betul enggak? Oh, atau saya salah? Khotbah di tempat orang salah? Soalnya aminnya enggak ada ini, haleluya. Betul enggak ya? Kita fokus kepada pencapaian rumah lebih baik, boleh. Tapi hati-hati. Karena fokus bisa mempengaruhi Anda dengan saya. Itulah kenapa BIC yang kebanyakan adalah teman-teman pekerja, teman-teman muda menyadari fokus terbaik harus kepada Allah. Yang sepakat katakan. Yang mau melakukan dengan semangat katakan. Yang mau fokus kepada Allah katakan amin. Berarti khotbahnya sudah selesai. Mari semua singer, musik. Ya, fokus kita harus kepada Allah, teman-teman ya. Nah, mengapa kita harus punya fokus kepada Allah, teman-teman? Karena kenapa? Dosa membuat kita distract. Kita akhirnya bisa jadi bermasalah. Keinginan daging itu persoalan. Keinginan-keinginan kita itu akhirnya menjadi fokus kita. Bukan keinginannya Tuhan, kemauannya Tuhan. Betul enggak? Kalau seandainya Saul hari itu, saudara, Saul hari itu mau mendengarkan dengan baik. Yaitu apa? Samuel kasih tahu. Nanti kamu kalahin bangsa itu ya, habisin semua, gak peduli siapapun. Dan semua ternak jarahan jangan diambil. Sayangnya dia fokus kepada kemakmuran. Betul enggak? Akhirnya domba-domba rampasan yang bagus diambil. Ketika ditegur, salah. Seandainya Yusuf tidak fokus pada mimpi yang dia dapat, maka dia menyerah di penjara.
dan merasa ini akhir hidup saya. Tapi rancangan Tuhan belum selesai. Tapi keinginan daging bisa menghentikan fokus kita kepada Allah. Apa yang kemudian bisa mempengaruhi kita? Mungkin yang mempengaruhi kita adalah rasa malas. Tadi kesaksiannya kan udah doa sekian lama, bisa jenuh, betul nggak? Kita berdoa minta, Tuhan nggak tolong akhirnya. Ya udahlah, ngapain saya lagi doa, ngapain lagi saya kebaktian, toh Tuhan nggak tolong. Betul nggak? Fokus kita mulai hilang karena malas lama-lama, jenuh. Tadi pagi saya khotbah doa pagi tentang jenuh aku, judulnya gitu saudara ya. Dan berdoa itu memang bisa jenuh saudara ya. Ketika yang didoakan pokok doa 10 gak pernah hilang. Tetap ada terus, 3 bulan doainnya sama terus. Gimana perasaan saudara? Saya ingat betul tuh teman saya waktu doain anak seorang ibu yang tidak naik kelas 4 kali. Jadi 4 tahun gak pernah naik kelas. Setiap hari Jumat ibu ini angkat tangan. Pertama kali teman saya semangat. Minta bantu doa apa bu? Anak saya pastor supaya bisa pinter, bisa mengerti, bisa hebat, bisa naik kelas. Terus minggu berikutnya lagi, angkat tangan lagi. Doa apa bu? Buat anak saya. Bisa doain gak? Kok belum pinter ya anak saya? Wah teman saya makin deg-degan. Minggu ketiga, angkat tangan. Waduh dia curiga ibu ini apa doanya ya? Dan dia doanya sama. Tolong buat anak saya. Teman saya makin jiper. Apa doa saya kurang berkhasiat? Karena 3 minggu didoakan, gak pinter-pinter juga. Dia ngomong, bisa gak sama minum tolak angin? Karena itu rahasia orang pintar. Minggu keempat, waktu ibu ini angkat tangan, teman saya mikir gini. Aduh semoga dia gak minta tentang anaknya gitu ya. Yang lainnya Kak Bobi udah minta tentang pekerjaan gitu ya. Ko Riki mintanya buat proyek baru. Ibu ini angkat tangan. Semoga bukan anaknya. Pak Pendeta, puji Tuhan anak saya. Kenapa? Masih masalah sama Pak. Waduh ngeri sudah ya. Teman saya langsung ngerasa kayak hopeless. Aduh Tuhan, apa saya enggak diurapi jadi pendeta? Karena doanya enggak berkuasa. Minggu kelima, dia udah curiga nih. Ibu ini angkat tangan jangan-jangan anaknya. Dan betul anaknya. Sesudah minggu kelima, dia bilang gini, Bu, boleh enggak minggu depan? Kalau angkat tangan, jangan anakmu lagi. Gitu ya. Karena ngerasa aduh, kok saya doa enggak ada kuasa. Gitu. Tapi dia ubah kemudian. Sekarang saya gak perlu doain ibu tumpang tangan sama anaknya, minta sama Tuhan lepaskan perkataan berkat, perkataan iman, lepaskan pertolongan Tuhan, mujizat. Nah sejak itu ibunya mulai diajar, tiap malam tumpang tangan pada kepala anakmu, lepaskan berkat, lepaskan berkat, lepaskan berkat, kamu pintar, kamu cerdas, kamu hebat, kamu naik kelas. Dan akhirnya naik kelas. Wah itu kan luar biasa sebenarnya. Coba setelah tumpang tangan, tambah bodoh. Ngapain juga saya doa kalau kayak begitu. Dan mungkin Anda juga mulai gak lagi fokus kepada Tuhan karena kenapa? Ikut Tuhan gak ada pertolongan. Kemarin kami ke Malaysia, saudara ya. Terus saya ngajak pastor ya saya untuk pertama kalinya ke Malaysia, saudara ya. Dan beliau kepengen ke Genting. Dan begitu kata Genting itu muncul, pasti Anda tahu. Ada apa di Genting? Puji Tuhan ya, sudah pernah ke sana bisa jawab dengan baik ya. Maksudnya sudah pernah main? Belum ya. Ya kasino saudara ya, salah satunya selain theme park begitu ya, selain hotel tertinggi dengan kamar terbanyak, First World Hotel, tapi juga ada kasino saudara ya. Beliau cerita, ada teman beliau sebelum kenal Tuhan Yesus tiap kali ke Genting menang. Belum kenal Tuhan Yesus. Ya betul ya pastor ya, bawa 1.000 ringgit pasti menang 10.000. Ulang selalu begitu. Begitu percaya Tuhan, hancur. Gak pernah menang saudara ya. Kok ikut Tuhan malah susah ya? Betul nggak? Kapan itu saya di Malai atau di mana ya? Saya ketemu teman yang cerita juga. Oh iya, teman di Malai juga kalau nggak salah. Sebelum kenal Tuhan, kalau di sana itu kan ada boleh nebak nomor saudara ya. Apa? Dulu kita namanya SDSB. Undi ya. Lotre, betul. Itu kata yang tepat ya. Kalau SDSB kayaknya umurnya belum nampak di bumi ini saudara ya. Maafkan dengan bahasa yang buat Anda bingung saudara ya. Apakah itu bahasa alien ya. Lotre saudara ya, lotre. Itu bisa tebak nomor, menang terus. Tapi belum bertobat kalau nggak salah itu ya. Belum bertobat. Setelah bertobat nggak berani tebak nomor. Rasanya ikut Tuhan kok
buat saya makin masalah. Saya sudah pelayanan sekian lama, saya udah fokus sama Tuhan nih, tapi kok masalah di kantor gak kelar-kelar. Kadang fokus kepada Tuhan muncul karena rasa malas yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin juga karena pengetahuan-pengetahuan baru yang kita miliki. Pengetahuan baru itu bicara begini maksud saya. Gadget memberi Anda pengetahuan baru. Membuat Anda distract untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena jam-jam kita lebih banyak kemudian dengan WA. Baca WA sampai bisa 3 jam, balas WA. Terus kemudian Anda lihat Instagram, gak sadar loh. Saya pun kalau lihat Instagram bisa sampai 1 jam. Gak sadar saudara ya. Setengah jam itu bisa lewat. Fokus pertama bisa hilang. Belum lagi Netflix. Banyak pengetahuan baru tentang annyeonghaseyo, kamsahamnida, arigato, bukan arigato, apa namanya? Kamsahamnida, gitu saudara ya. Terus budaya kimchi, makan. Itu kayak pengetahuan baru. Dengan cerita-cerita baru, melodrama, detektif, dan teman-temannya. Kita distract tuh. Hal baru. Sampai akhirnya muncul orang-orang muda yang sekarang gak percaya tentang Tuhan. Karena pengetahuan baru. Teman-teman, ini bahaya kita. Dan saya percaya BIC melakukan tema ini jelas karena ada tantangan untuk kita bisa fokus sama Tuhan. Amin. Gak usah ini. Jangan-jangan pekerjaan kita membuat juga gak fokus sama Tuhan. Pak, aku udah ikut Tuhan sekian tahun kok. Ya Tuhan gak kasih promosi ya. Saya kerja aja dulu lah. Yang penting kerja keras. Tuhan pasti tolong. Tapi gak tolong juga. Ya udah, mati-matian kerja sendirilah. Yang bisa andelin cuma diri sendiri. Nah itu bahaya juga. Jadi hari-hari ini orang bisa gak fokus sama Tuhan. Nah teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus kepada Tuhan? Apa harus kita pikirkan? Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Nah, fokus kepada Tuhan itu menjadi sangat penting bagi Anda dengan saya. Karena kenapa? Karena atau gini, saya tutup dulu sebelum kita mulai. Adakah di antara Anda yang tidak percaya adanya Allah? Bisa angkat tangan. Oke, berarti Anda percaya Allah ada. Yang percaya Allah ada bisa angkat tangan saudara. Oke, saya lihat dulu tangannya terangkat semua, nggak takutnya ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia, saudara ya. Oke, semua percaya Allah ada ya. Nah, kalau Anda percaya bahwa Allah ada, nah di dalam teologi itu ada istilah begini, ada yang disebut dengan kedaulatan Allah dan keputusan Allah. Artinya begini loh, hidup Anda dengan saya dipengaruhi dua, yaitu supranatural dan natural. Betul nggak? Supranatural, alam roh itu miliknya Tuhan. Ya, natural juga punya Tuhan. Tapi kita nggak nyampe di supranatural. Kita cuman bisanya di natural ini. Tapi dengar baik-baik. Kedaulatan Allah mengatakan demikian. Kalau orang berdosa, tidak percaya Yesus masuk neraka. Itu nggak ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Tapi ada keputusan Allah. Keputusan itu permisif namanya. Permisifnya apa? Walaupun kamu berdosa, hidupmu berantakan, masa lalu bobrok, tapi begitu percaya Yesus, masuk surga. Betul atau benar? Amin atau tidak? Aminnya kayak belum percaya Tuhan. Amin. Artinya ada keputusan permisif. Ingat cerita tentang Hizkia yang kemudian ditambah umur 14 tahun. Betul? Secara sakit penyakitnya pasti mati. Tapi dalam keputusan Allah, waktu Hizkia berfokus pada Tuhan, nangis Tuhan. Gak tahu doanya apa saudara. Ngomong begitu, akhirnya Tuhan kasih kesempatan hidup 14 tahun. Nah, dalam hidup ini ingatlah baik-baik. Allah pemilik keputusan. Ayub gak bisa mikir kalau ternyata di alam roh, di supranatural sudah diputuskan. Ayub kena pencobaan. Betul gak? Tapi Ayub fokus kepada Allah. Teman-teman, kenapa harus fokus pada Allah? Karena Allah itu berdaulat. Sehingga tiap kali dulu nyanyi lagu ini, berketinggian. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Bahkan katanya, sebentar saya mesti mengatur kalimat saya. Karena kata-katanya begini, sehelai rambutmu jatuh pun, kalau bukan karena kedaulatan Allah gak terjadi. Ini pun karena kedaulatan Allah. Itu karena izin daripada Allah. Jadi makanya saya ngomongnya mesti hati-hati sebenarnya.
Lo betul nggak? Semua peristiwa di hidupmu itu karena Allah yang mengizinkan. Nah, kenapa harus fokus pada Allah? Karena dia yang tahu gambaran masa depan saudara. Nah, saya akhir tahun lalu 11 Oktober diingatkan Tuhan tentang Ulangan pasal 11. Dalam kalimat Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai ayat 14 dikatakan begini, Allah mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Bicara itu berarti dua, antara dia sepanjang hari ini 10 Maret 9 Maret ya. 9 Maret hari ini Tuhan bersama kita. 10 Maret dia tetap berserta. 11 Maret dia beserta kita. Itu pas ulang tahun anak saya. Tasya namanya. Ya, saya ngasih tahu ya, siapa tahu Om Benny mau ngasih ya teman-teman ya. Anak saya yang pertama Tasya ya 11 Maret sebenarnya ya, ulang tahun. 12 Maret Tuhan menyertai. Tapi nggak cuma itu. Dari mulai starting awal tahun sampai ujung tahun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Anda ngerti maksud saya? Waktu engkau dicobai temanmu, difitnah oleh musuhmu, dijegal oleh kompetitormu, vendormu melakukan pekerjaan tidak bagus, ada orang nyuri uangmu, ada orang korupsi, Allah sudah tahu di sana duluan. Karena Allah berdaulat. That's why you must focus to God. Amin. Karena dia mengawasi hidup kita sepanjang tahun. Apa harus kita lakukan teman-teman? Mengapa kita harus fokus pada Allah? Karena fokus pada Allah adalah esensi kehidupan kita. Daud menyadari, mataku tertuju kepadamu. Karena kenapa? Daud sampai dia bisa ngomong gini. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah orang Tuhan. Gak pakai dikit dangdut maksudnya. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan pasti berbuah. Bagian yang lain mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku tua. Apa yang aku lihat? Anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta, tapi memberi. Artinya Daud tahu kalau fokus kepada Tuhan itu prinsip, itu inti, esensi dari kehidupan. Kalau fokus kepada harta, Wandi hilang. Fokus pada pasangan, satu kali kau akan kecewa. Fokus pada bisnis, satu kali kena goncangan, habis. Saya baru tahu, gak tahu di Pastor Ben itu apa enggak. 2 tang bangkrut. Saya kaget sebenarnya. Ya, tadi kita dengar ya. Hah, kaget sebenarnya. 2 tang itu di Jawa Tengah. Kuat sebenarnya. Bang, kan kita kaget. Hah, bangkrut. Dulu sempat sudah muncul. Kaget juga sebenarnya, itu kan sudah berdirinya lama banget. Sampai lelah kalau berdiri. Karena sudah muncul berdiri sejak, itu berapa saudara ya, bayangin berdiri berapa lama dia. Bangkrut juga tiba-tiba, kaget itu perusahaan besar. Posisimu, kalau fokus pada itu, Anda bermasalah. Tapi inti hidup kita, kata Daud, mataku tertuju kepadamu. Karena waktu dia dijatuhkan orang, Tuhan ngangkat. Waktu pintu ditutup, Tuhan buka. Waktu orang turunkan, Tuhan bisa angkat. Tapi kalau Tuhan sudah turunkan, gimana pun caramu untuk mencari pertolongan, kalau tanpa Tuhan, kau tidak bisa naik. Jadi fokus pada Tuhan itu memang esensi. Itu inti dari hidup kita. Apa harus kita lakukan? Mengapa kita harus fokus pada Tuhan? Karena waktu Anda fokus kepada Tuhan, yang Anda lakukan adalah berarti hidup sesuai dengan standarnya. Apa itu? Alkitab standarnya. Betul nggak? Karena fokus kepada Tuhan, pasti Anda dengan saya akan mengerjakan kata ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Karena fokus kepada Tuhan, makanya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa ngomong sama seperti murid-murid Yesus, pada ditegur, jangan ngomong nama Yesus ya, jangan berasa tentang Yesus. Mereka berani ngomong, digebukin, disiksa, dianiaya, mereka bilang, kamu pilih, saya lebih taat pada Allah, atau taat pada manusia. Dia ikuti hukumnya Tuhan. Kalau hukumnya Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, cukup, enggak, dan berdoalah buat mereka. Maka kalau kamu dimusuhin orang, berarti syaratnya, kasihilah musuh. Loh, kalau fokus pada Allah, pasti seperti Daud.
pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Waktu pasanganmu bikin gelisah, bikin tidak nyaman. Tapi waktu engkau mengatakan, hai suami-suami, kasih istrimu, ya engkau pasti mengasihi. Betul nggak? Seorang teman saya baru tahu kalau ternyata istrinya cerewetnya minta ampun. Aduh, aku udah bilang jangan yang ini, aku tuh mau yang itu. Soalnya bingung saudara. Ya udahlah, kan sudah sama-sama ini juga gudeg gitu. Ya tapi gudeg cuma gudeg itu, aku gudeg ini. Dan ngomongnya di depan umum. Itu kalau suami gak membunuh aja itu udah kasih karunia. Dipermalukan di depan umum saudara ya. Hanya gara-gara aku tuh gak mau gudeg itu, mau yang ini. Ya udahlah, coba aja. Tapi kan aku mau coba juga. Tapi kamu dikatakan Alkitab, kasihilah yang punya istri gak bisa ngomong. Apa sudah mulai ketakutan? Maka kasihilah istrimu. Dan istri-istri tetap tunduklah pada suamimu. Masih belum nikah semua kelihatannya ya, puji Tuhan ya. Lo ngomongnya sederhana, kalau fokus pada Allah pasti kita esensinya mengerjakan standarnya firman Allah, amin. Dan waktu kita sebagai anak-anak muda pengen diberkati, jelas Alkitabnya ngomong, gak peduli orang tua baik apa enggak, kaya atau miskin, kasih warisan bagus apa enggak, pernah aja ke Amerika, Belanda, bahkan Norwegia, Spanyol maupun neraka, gak persoalan. Tapi hormati ayah dan ibumu kalau mau diberkati dan panjang umur. Loh betul gak? Sederhana fokusnya, kalau Anda mau fokus pada Allah, maka saudara pasti melakukan firman Tuhan dengan baik. Amin. Nah hari ini apa yang menghalangi teman-teman tidak bisa melakukan firman Tuhan? Pasti karena fokusmu pada sesuatu yang berbeda, keinginan atau dosa kita, atau mungkin fokus pada hanya masa lalu. Berapa banyak di antara kita hidup gak bisa lepas dari masa lalu. Kegagalan, rasa kecewa, fitnahan orang yang menyakitkan. Kita gak bisa selesai, kita fokus kepada pembalasan akhirnya. Hidup di masa sekarang bukan untuk masa depan. Tapi fokusnya pada masa lalu, lo lihat ya gue bakal bisa nih. Gue akan tunjukin kalau gue kaya. Sampai saya pernah cerita pada teman-teman mungkin. Bagaimana istri saya ajak ke rumah temennya. Dan di rumah temennya itulah kemudian saya melihat barang-barang yang saya tidak pernah melihat secara jumlah begitu ya. TV punya 12. Sepeda kayu punya 15. Peralatan tukang itu kalau Anda beli ke S Hardware, yang satu set itu bisa punya 20. Kuli? Bukan. Pekerja keras? Bukan juga. Handyman? Enggak juga, cuma pengen beli aja. Terus dulu zamannya masih itu Om Benny yang kita CD masukin tuh, apa namanya dulu kita? Video player, itu bisa punya 7. Yang dipakai cuma 1 padahal. Apalagi yang saya aneh lihat dia ya. Sampai saya nanya, brother, you gak salah beli begini. Dia tuh suka yang tadi ya, peralatan tukang saudara ya. Jadi kan suka belinya tuh di satu toko itu ya yang terkenal ya, Aceh-Aceh lah saudara ya, nama tokonya. Nah di Aceh-Aceh itu, misalkan di Kelapa Gading itu kan ada satu, dia cari saudara ya, karena apa? Diskon, dicari. Kemudian di mana lagi Aceh-Aceh ada misalkan, di sini Jakarta Barat ada, dibeli. Satu kali sebenarnya dia beli di Jakarta Barat, terus diskonnya gak ada barang itu. Waduh, saya udah ngantri kok bisa gak ada. Dicekin. Ada di Cibubur. Sorry. Di Sentul tuh ada gak ya? Aku lupa ya. Sentul apa Cibubur tuh ada. Aceh-Aceh ada. Di tokonya itu ada. Oh masih ada? Yaudah. Hilang gak? Besoknya gak kerja. Hanya pengen sampai beli di toko itu. Loh, kalau orang edik kayak gitu kita nanya dong. Betul gak? Kenapa beli kayak begitu? Dia bilang gini, supaya keluarga besarku tahu kalau aku tuh kaya. Loh kok bisa begitu? Ya dulu waktu pertemuan keluarga kami paling dihina. Gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak bisa cerita. Kalau pergi kemana, punya barang apa. Sekarang dia keluarin sepeda cuma 4, saya 15, pakai semuanya. Hilang gak? Nonton TV gak rebutan, 12 TV di rumah. Channel terserah. Ada yang sampai gak nyala, kenapa? Belum colok ternyata. Wah itu keren banget tuh. Tapi fokusnya adalah
masa lalu. Karena saya dulu pernah dihina. Saya mau tunjukin tuh. Masa sekarang saya beda dari masa lalu saya. Tapi kalau hidupmu karena firman Tuhan, fokusmu menyenangkan Tuhan, pasti beda. Anda diberkati bukan untuk melukai. Anda diberkati untuk jadi berkat. Amin. Anda bekerja keras bukannya untuk mencukupi dirimu, tapi mencukupkan kerajaan surga. Ketika menuntun saudara, untuk mungkin di tempat kantormu, untuk beliin teman-temanmu snack pada waktu dia sedang, itu jam 3, jam 4 itu kan pergumulan. Kalau di kantor saudara ya. Kan sekarang saya ini banyak kantor di gereja saudara ya. Dan puji Tuhan saya siapkan keripik demikian banyak. Untuk apa? Untuk saya juga kalau ngantuk saudara. Dan bagi teman kantor. Karena jam 3, jam 4 tuh masa pergumulan. Pastor Benny kadang saya itu di kantor gereja itu mau tidur tuh malu rasanya. Tapi mata udah ngecekin jadwal lagi saudara. Jam 3, jam 4 gitu ya. Akhirnya saya tuh gak pernah nutup pintu kantor saya saudara. Supaya orang lihat saya lagi ngapain begitu ya. Tapi untuk hari itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya tutup pintu teman-teman. Dan saya menyembunyikan paling pojok supaya gak kelihatan karena ada kacanya saudara. Tutup. Oh darah Yesus, haleluya. Terus tidur. 15 menit saya tidur, gak tahan, ngantuk saudara. Mungkin di kantormu ada teman-teman yang sedang terluka dan waktu ditanya selalu jawabnya, apa sih? Kamu nanya. Mungkin ini waktunya Anda, kenapa? Ada yang bisa kamu bertanya-tanya. Ayo, ajak makan yuk. Mungkin ini waktunya Anda ngikuti firman Tuhan bahwa di mana kamu berada, membuat perbedaan. Amin. Kalau fokus kita pada Tuhan. Dan saya percaya kalau fokus Anda kepada Allah, maka yang terakhir Anda pasti mengikuti rencananya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Bilang sama sebelahmu, masalahmu hari ini dalam rencana Tuhan. Coba bilang dong sebelummu. Apa yang kamu alami masih dalam rencana Tuhan. Amin. Nah ketika fokus kita kepada Tuhan, apapun yang sedang terjadi, rancangannya berkata demikian. Damai sejahtera, masa depan cerah bagi Anda dengan saya. Amin. Kita belum selesai, betul? In the middle of your sorrow, di tengah penderitaanmu belum selesai. Di tengah situasi orang pasang status jelek tentang kamu, belum selesai. Di tengah orang gencet saudara, ingat rencana Tuhan belum selesai. Karena nanti engkau akan menikmati Roma pasal 8 yang mengatakan, sekarang aku tahu. Apa yang aku tahu? Bahwa pada akhirnya Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia dan hidup sesuai dengan rencananya. Amin. Amin. Kalau fokus kita pada Allah, maka ikuti rancangannya. Walaupun rasanya kayak capek rasanya. Gak ada pertolongan kayak tadi lagu itu ya. Saya tuh kalau ingat lagu ini tuh suka ini Om Benny, suka Tante Jenny, saya suka agak salah takutnya kan. Kan katanya begini, apa pertama katanya? Lagu tadi, tak selalu. Betul pertamanya ya. Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Nah saya suka salah yang ini. Izinkanlah ku kecup keningmu dan kau nikmati seikat kembang merah. Yesus mendengar. Jadi aku pernah itu waktu nyanyi ya, izinkanlah, langsung diem. Tunggu yang lain nyanyi dulu karena saya hampir keceplosan. Izinkanlah ku kecup, kan cepat kaget. Loh, masa Tuhan kita kecup, lambemu doer langsung kan saudara ya. Panas kan itu kalau cium Tuhan saudara ya. Jadi entah kenapa itu nadanya. Itu buat saya, nadanya itu kan mirip tuh sama lagu itu saudara ya. Jadi, oh Tuhan, tiap kali denger lagu itu saya suka salah saudara ya. Karena kebanyakan lagu jadi, mixed up lagunya gitu ya. Tapi anyway, maksud saya adalah begini. Lagu ini bagus karena mungkin ada situasi yang Anda gak suka, Anda gak nyaman. Tapi ikuti dulu rencananya. Amin. Mungkin sebentar lagi, walaupun kata sebentar lagi itu membosankan.
Tapi mungkin buat Anda perlu 2 minggu, karena kenapa? Karaktermu belum beres waktu terima berkat Tuhan. Mungkin tunggu sebulan lagi, karena ternyata engkau belum berdamai dengan orang yang saudara. Mungkin jangan-jangan memang setahun ini, karena kenapa? Engkau malas. Di Surabaya ada teman saya nulis gini, Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Yang setuju katakan, amin. Dia nulis lagi, apa yang Tuhan kerjakan indah pada waktunya. Betul nggak? Tapi orang ini malas. Yang nulis ini gak kerja apa-apa. Yang gak dapat apa-apa. Lah betul nggak? Ya gimana Kak, kalau kerja nanti diomelin. Buka usaha rugi. Kalau kemudian saya investasi, bocuan. Terus ngapain dong? Lah gak bisa juga kamu tetap diam kan? Halo? Kamu harus kerja keras. Tetap kamu akan mengalami kesulitan. Tantangan orang sekitarmu mungkin hambat hidupmu. Waktu kau maju, kau diomongin. Tapi kalau kau diomongin, berarti kau viral. Betul nggak? Waktu kau digosipin orang, berarti kamu orang terkenal. Waktu orang berusaha merendahkan kamu, berarti tempatmu sudah tinggi. Betul nggak? Waktu orang mencibir kamu, jangan-jangan kualitasmu yang bagus. Tapi kamu direndahkan supaya kelihatan rendah kan? Tapi ikuti prosesnya. Karena rencananya belum selesai. Tapi waktu fokus kepada Tuhan, rancangannya pasti terjadi yang terbaik. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kita bereaksi atas kehidupan kita dengan iman atau ketakutan bergantung atas fokus kita. Kalau fokus pada rencana Tuhan, maka iman yang muncul. Tapi kalau fokus banyak pada kegagalan, ketakutan, kemarahan, luka, masa lalu, berarti fokus bukan pada Tuhan. Fokus pada apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan akan menolong setiap Anda dengan saya. Sekarang saya bisa ngomong depan saudara, karena saya datang dari keluarga yang bermasalah. Tapi pada akhirnya sekarang minimal saya tahu. Ternyata Tuhan izinkan tinggal di tempat itu. Kemarin saya ketemu satu orang di Kota Malang, di luar pelayanan, jam pelayanan, saya ketemu orang ini. Dia menceritakan bagaimana tekanan di pelayanan, bagaimana lelahnya dia melayani, bagaimana dia bangun tim, tiba-tiba seperti dijatuhkan seperti istana pasir gitu. Habis tiba-tiba. Dia marah, saya mesti ngapain? Karena saya pulang dari satu kota yang lain dan saya tahu kalau mau ambil jalan pintas, saya mau kasih saran terakhir ini. Tapi saya mulai dulu dengan nasihat yang lain. Mungkin rencana Tuhan belum selesai untuk kamu di gereja ini. Mungkin kamu sedang dibentuk lewat orang ini. Dan mungkin kamu akan bentuk orang ini. Tapi bisa gak tunggu waktunya, jangan keluar dari gereja ini. Waktu gak bisa, seorang yang kayak begini. Gak nyaman, yang sudah kita bangun nilainya dihancurkan orang itu. Ya mungkin karena itulah, lebih baik kamu keluar saat nilainya sudah bagus. Itu kan beda saudara ya. Dan puji Tuhan akhir dari 1 jam kita bicara, ya sudah saya akan putuskan tetap di sini. Sampai saya dengar lagi suara Tuhan berkata, sudah selesai, boleh keluar. Nah seringkali ada hal-hal yang unpredictable, uncontrollable terjadi kepada kita. Dan buat kita merasa gak nyaman. Tapi ketika Anda fokus pada Tuhan, Anda terima kekuatan yang baru. Anda terima pengharapan, imanmu bertumbuh. Ada pelajaran-pelajaran hidup semakin baru. Dan Anda tidak akan pernah menyerah. Tapi semakin percaya rancangannya selalu damai sejahtera, penuh pengharapan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita tetap fokus pada Tuhan. Karena itu esensi hidup kita. Karena Allah berdaulat. Waktu Ayub tetap fokus pada Tuhan, bukan kepada kehilangan, bukan kepada kekhawatiran dari kaya menjadi miskin, bukan karena ejekan perkataan teman-temannya, sahabatnya yang kamu ini penghibur sialan. Bukan kepada kegagalan di masa lalu, bahkan kepada istri yang menjatuhkan dia. Tapi ketika dia belajar terus percaya kepada Tuhan, pada akhirnya 2 kali lipat Tuhan beri. Memang hilang, tidak bisa kembali. Tapi Tuhan kembalikan lebih daripada itu. Hari ini fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus pada orang sekitar saudara, hanya kepada orang sekitar saudara. Hanya fokus pada beratnya masalah, hanya gunjingan kata-kata orang, hanya dari gagalnya kita, hilangnya apa yang kita miliki. Tapi tetaplah fokus pada Allah, pemilik segala sesuatu yang buat dia gampang berkati kita. Tapi mengubah hatimu fokus pada Tuhan, itu yang Allah tidak akan pernah lakukan. Karena itu harus Anda yang lakukan.
Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Selain Kau tiada yang lain, milikku di surga. sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. ku sanjung Tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. oh haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan segenap hatimu kami sembah Engkau. Oh haleluya, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. amin, 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 amin Tuhan. Hanya Kau satu. Mari sekali lagi dengan iman. Oh kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami sanjung Engkau tinggi Tuhan, lebih dari segalanya. Terpuji Engkau. Kami sembah Tuhan.
matamu tertuju kepada Allah yang hidup. Apapun masalahmu, apapun terjadi di masa lalu, kau kecewa dengan keluargamu, kecewa dengan orang tuamu, kau kecewa dengan kau mengalami situasi yang buruk. Hari ini mari terus cari Tuhan, cari Tuhan. Dia segalanya bagi kita. Oh, rabababakaya larabaro, dina larabashakada larabah, larabadakada ya larabah. Oh Tuhan sama setiap kali, Tuhan sama setiap kali Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, selamat kami. Mari jamah kami, ajar kami menyembah dengan segenap hati kami Bapa. Oh rahmatasyakada Unalarabatu kurabashakada larabah. Oh habatakada ya larabah. Unalarabatu kurabashakada larabah. Hanya Yesus, kepada Yesus mata kita tertuju. Oh Rabatasyakibala, yang dapat menolong kita, yang dapat memampukan kita, yang menjamah menguatkan kita. Mungkin kau sudah lama melayani, tapi mulai kehilangan gairah. Kau sudah lama melayani, kau kering dalam Tuhan. Kau sudah lama melayani, tapi kehilangan fokus kehidupanmu. Mari hari ini cari Tuhan Allah dengan segenap hati. Mari cari Tuhan Allah dengan segenap hati. Oh, minta Tuhan penuhi saya. Hari ini yang rindu Tuhan hanya kepadamu hidupku. Kau yang rindu, bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Yang rindu hanya kepada Tuhan. Mari angkat tangan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidup. Oh benar Tuhan, kami angkat tangan kami, hanya Engkau Tuhan, fokus hidup kami. Oh haleluya. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Aku mendengar satu kata yang Tuhan tunjukkan, marah. Aku tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Dari rasa kecewa, rasa khawatir, kehilangan, kau marah. Hari ini aku berdoa, walaupun belum terjadi mujizat, tapi kau mengatakan Tuhan, satu-satunya pengharapan di dalam Tuhan. Satu-satunya pengharapan hanya Tuhan Yesus. Aku sedang melihat ada orang yang sedang duduk dan dalam perjalanan yang sedang dia jalani, kemudian berhenti dan kau tidak mau lagi berjalan. Aku sudah melakukan yang terbaik, kau sudah lihat Tuhan, kau melihat masa lalu, jalanku, pekerjaanku, apa yang sudah ku persembahkan, semua sudah ku lakukan. Tapi lihat, semuanya kosong di depanku. Dan kau berhenti. Dan di antara engkau yang menatap pintu yang sama, dan kau tidak bisa lepas dari itu. Kau merasa semua tertutup. Aku udah coba Tuhan, tapi semuanya tertutup. Tapi langit tidak pernah tertutup buat engkau. Langit tidak pernah tertutup, bahkan dari kerajaannya, dari kerajaan surga, selalu melihat kita, melihat kehidupanmu, untuk menatap ke langit dan berkata, Tuhan, Kau sanggup bahkan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit. Ada yang berdoa buat pasangan Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah yang sudah menikah maupun sedang bangun hubungan dan sedang mencari pasangan, Tuhan juga urapi.
Engkau tidak tertekan karena usia, engkau tidak tertekan karena perkataan orang lain. Tapi engkau sedang memilih orang yang terbaik. Dan aku berdoa engkau berani melangkah, berani untuk mengambil komitmen. Bukan karena di masa lalu ada orang-orang yang kau lihat gagal. Tapi engkau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya. Oh haleluya, haleluya. Engkau yang perlu Tuhan Yesus. Sekali lagi bolehkah engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari sekali lagi dengan iman, sekali katakan, kami sembah. Ku sembah dengan iman percaya. Mari Pastor Yesaya akan berdoa buat kita hari ini. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, sekali lagi ku sembah. Ku sembah. Ya takarala basini binti harala bakaya rala. Allah yang bersiarala bakaya rala batakara rala rala bakaya rala. Sianda batakara bakaya rala bakaya rala. Ora kaya rala basini binti harala bakaya yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memeluk kami, Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dikasihi Bapak Ibu semua. Engkau dicintai. Engkau diberkati. Tuhan berkata, Engkau dikasihi, Engkau dicintai, Engkau diberkati. Kalau hari-hari ini Kau sedang mengalami pergumulan, sekali lagi Tuhan ingin menarik engkau untuk fokus kepadanya. Tidak fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah kau pikirkan. Tuhan kerjakan bagi kehidupanmu. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini yang merindukan keturunan. Tuhan, bukakan rahim-Nya. Beri keturunan Tuhan, keturunan ilahi yang sungguh akan membawa kebahagiaan di keluarga ini. Ya takarala basiti. Aku tahu Tuhan, belas kasihan-Mu ada di tempat ini. Kasih-Mu sedang mengalir di tempat. Tuhan yang berbeban berat, aku tidak minta untuk diangkat beban daripada umat-Mu di tempat ini. Aku berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kaki yang teguh untuk menanggung beban itu. Sebab ketika mereka menyelesaikan semuanya ini, mereka akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati penggembalaan juga di tempat ini Tuhan. Dari gembala sidang Tuhan, seluruh pastor yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, seluruh pimpinan yang ada di tempat ini, sungguh Engkau yang memilihnya Tuhan. Mereka diberikan bijaksanaan Tuhan untuk mengatur segala sesuatu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Benih firman Tuhan ditaburkan dalam setiap hati kami. Kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan terlaksana seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin.
Silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ko Andre Imam ya. Untuk firman-Nya sangat memberkati sekali ya. Semua diberkati, amin. Amin dengan firman Tuhan-Nya. Kita pulang tidak sia-sia ya. Kita mau fokus selalu sama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah BIC minggu depan tetap akan diadakan pada hari Kamis 16 Maret 2023. Akan dibawakan oleh Pendeta Johan Lumendong. Selanjutnya, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Bisa di-follow, diikuti Instagramnya Bless Impact Community, YouTube-nya Bless Impact Community juga, Facebook-nya juga Bless Impact Community. Untuk jadwal doa dan puasa BIC, setiap hari Selasa dimulai pada hari Senin malam jam 10 dan sampai Selasa pukul 3 siang. Ada doa bersama-sama, doa Paskah. Untuk hari Seninnya ada Pelprip, Selasa BIC. BIC dapat jadwal di hari Selasa. Dan Rabu Pelwap, Kamis Gereja Anak, Jumat Youth, dan Sabtu seluruh pelayan dan seluruh Jumat. Berarti BIC mendapatkan di hari Selasa dan Sabtu. Pokok-pokok doanya bisa dibaca ya. Selanjutnya, welcome untuk teman baru kita. Kita sambut teman baru kita, Nelvianus namanya. Bisa bangkit berdiri. Selamat datang di komunitas BIC. Tuhan Yesus memberkati. Kamis depan datang lagi ya. Oke, selanjutnya ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada yang namanya Harry Bertus pada tanggal 3 Maret, Sumadi 3 Maret, dan Marlen 5 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC. Nomornya tertera di layar. Sudah selesai pengumuman dari saya serahkan kepada Ko Beni. Ko Semi, silakan Ko. Untuk menutup ibadah kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyatakan bersama-sama penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah pimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu yang Engkau telah pimpin buat kebaktian kami. Terima kasih juga Bapa, Engkau juga yang telah memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah kami selalu fokus kepada Engkau ya Bapa. Engkau berkati pelayanannya Bapa, Engkau berkati di mana dia berada. Terima kasih Bapa, terima kasih juga ya Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah mengirimkan teman kami yang baru. Engkau kiranya memimpin beliau Bapa, supaya beliau dapat tertanam dalam BIC ya Bapa. Bapa terima kasih juga atas penyertaan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau telah memimpin 1 tahun yang lalu, Engkau juga akan berkati satu tahun yang ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih
Bapak, terima kasih atas persembahan anak-anak-Mu. Terima kasih juga Bapak, Engkau yang memimpin. Mungkin ada rekan-rekan kami yang sakit, Engkau telah memberi kesembuhan. Yang mempunyai masalah, Engkau memberi jalan keluar. Kami tahu Bapak, kami hanya berharap kepada Engkau, semuanya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pimpinan-Mu juga. Buat pimpinan BSI Bapak Beni Hira dan keluarga, Engkau berkati mereka ya Bapak. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati setiap usahanya. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu berkati ya Bapak. Bapak terima kasih atas semua berkat-Mu buat para pelayan yang telah melakukan tugasnya Bapak. Engkau berkati semuanya Bapak tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak atas semua berkat buat kami semua. Bapak, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau telah menyertai kami sampai sini dengan selamat. Engkau juga menyertai kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani, berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang telah kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.